Mari kita beralih ke informasi lainnya, hasil audit PT Dutasari Citra Laras atau PT DCL yang banyak direkayasa sejak awal untuk menghindari kecurigaan KPK dan BPK. Selain itu, PT DCL juga membayar seorang auditor sebesar 125 juta rupiah untuk membuat laporan audit palsu. Hal itu terungkap dalam persidangan tipikor di kasus Hambalang Rabu kemarin. Dalam pengerjaan Mechanical Engineer proyek Hambalang, PT DCL menganggarkan 165 miliar sebagai modal yang diberikan oleh Kerjasama Operasi atau KSO PT Adikarya Wika. Namun hanya 103 miliar yang digunakan untuk pengadaan komponen listrik sekolah olahraga di Hambalang. Itu pun sudah termasuk 15 miliar transaksi fiktif. Artinya pengeluaran PT DCL hanya 88 miliar saja. Sisanya yang mencapai 77 miliar diduga digunakan oleh Mahfud Suroso dan Roni Wijaya selaku direktur sekaligus pemegang saham. Ya itu murni Pak, yang dari Adikarya kan bikin audit internal. Dari audit internal itu ternyata kan ada uang yang masuk ke rekening Pak Mahfud. Nah ini kan tidak bisa dipertanggungjawabkan Pak. Terus mau dikemanain? Ya. Nah, akhirnya kesepakatan Pak Mahfud dengan KSO itu dianggap sebagai tagihan dari Dutasari. Makanya kenapa? Berarti itulah yang saudara sebutkan bahwa itu ada semacam apa tadi mengatakan saudara? Ya rekayasa. Rekayasa itu. Iya. Oh, iya. Jadi karena kesulitan untuk menempatkan di mana. Kan, sekarang kalau KSO bayar Pak Mahfud bayar apa kalau itu tidak diakuin sebagai tagihan dari Dutasari? Kan langsung ketangkep. Nah, apa yang terjadi di kasus Hambalang tersebut? Permasalahan di kasus Hambalang adalah yang pertama, audit laporan keuangan PT DCL Duta Citra Laras tadi dalam proyek Hambalang banyak direkayasa. Ya. PT DCL membayar auditor sebesar 125 juta untuk membuat laporan audit palsu. Nah, PT DCL anggarkan 160 miliar untuk pengadaan komponen listrik, namun hanya 103 miliar yang digunakan, itu pun yang 15 miliar merupakan pengeluaran fiktif. Nah, di sini kasusnya apa kaitannya dengan akuntansi? Nah, terjadinya profesi akuntansi yang disalahgunakan. Jadi tidak ada etika profesi akuntansi yang dilanggar. Nanti akibatnya seperti apa dan etika profesi itu seperti apa, prinsip akuntansi itu seperti apa, maka kita akan bahas di penjelasan berikut ini. Nah, prinsip akuntansi berterima umum terutama standar akuntansi. Jadi akuntansi itu memiliki standar ya. Yang pertama, menyusun dan menyajikan sesuai dengan manajemen dan sistem informasi. Yang kedua, menganalisis dan menginterpretasi sesuai dengan kebutuhan pemakai informasi akuntansi. Kemarin pemakai informasi akuntansi sudah kalian ketahui, ada investor, kreditur, pemerintah, pelanggan, masyarakat umum. Nah, di sini mereka sama-sama akan membutuhkan laporan keuangan, ya kan? Nah, kesamaannya adalah sistem informasi yang dibuat dengan laporan keuangan yang dipakai oleh pemakai akuntansi itu harus memiliki kesamaan interpretasi terhadap pesan informasi. Nah, kalau seandainya sudah sama, interpretasinya sudah sama, maka tujuan pelaporan keuangan itu tercapai. Jadi intinya, akuntansi itu harus memiliki standar untuk pemakainya dan untuk pembuatnya sebagai manajemennya. Nah, kemudian hasil outputnya adalah laporan keuangan. Interpretasi atas laporan keuangan itu harus memiliki persamaan persepsi antara pemakai dan pembuat. Nah, kalau itu sudah sama kesamaan interpretasinya, maka tujuan pelaporan keuangan itu pun tercapai. Oke, di sini ada prinsip dasar akuntansi ada 4. Ada konsep entitas usaha, konsep biaya, konsep unit pengukuran atau penilaian, dan konsep objektivitas. Kita akan bahas satu-satu. Untuk yang pertama, konsep entitas usaha. Nah, di sini ada pendiri Marta Tilaar Group, ya. Kesatuan Usaha Akuntansi itu adalah organisasi atau bagian dari organisasi, berdiri sendiri dan terpisah dari organisasi lain atau individu lain. Artinya apa, Bu? Artinya adalah uang perusahaan harus dibedakan dengan uang pribadi. Jadi, kalau dalam sistem akuntansi ketika kalian nanti membuka usaha warung seperti itu. Nah, keuntungan warung itu jangan dicampur adukan dengan keuntungan atau keuangan pribadi.
dia harus berdiri sendiri. Nah, itulah konsep entitas usaha. Jadi kekayaan perusahaan akan dipisahkan dengan kekayaan pribadi. Walaupun itu pemilik usahanya kalian sendiri, seperti itu. Ya, harus ada pembedaan pengelolaan keuangan antara perusahaan dengan pribadi. Tidak boleh dicampur adukkan, seperti itu. Nah, keuangan perusahaan, uang perusahaan itu beda dengan uang pemilik. Ya. Nah, yang kedua, konsep biaya. Harta atau jasa yang dibeli atau diperoleh harus dicatat atas dasar biaya yang sesungguhnya atau harga perolehan. Ya, artinya apa? Contoh di sini. Ada mesin jahit, harga normalnya 9 juta. Harga ketika itu toko ada harga obral, didiskon, harganya menjadi 8 juta. Maka harga transaksinya kan kalian bayar 8 juta. Untuk itu nanti harga yang dicatat dalam transaksi jurnal umum, jurnal akuntansi yang dicatat adalah 8 juta. Jadi biaya yang sesungguhnya atau biaya yang kalian keluarkan, bukan biaya yang tertera di labelnya gitu. Ya. Jadi harga transaksi yang dicatat adalah harga transaksinya. Yang ketiga, ada konsep objektivitas. Catatan dan laporan akuntansi harus didasarkan pada data yang bisa dipercaya sebagai laporan yang menyajikan informasi yang tepat dan berguna. Nah, di sini contoh ada bukti transaksi, itu harus sesuai dengan laporan keuangannya. Ya, objektivitas harus sesuai. Jadi, bukti transaksi itu menjadi dasar dalam pencatatan keuangan dalam akuntansi. Ya, jadi nanti ketika diaudit atau dicek atau diperiksa pemeriksaan, maka laporan keuangan itu akan sesuai dengan bukti transaksinya, seperti itu. Nah, tadi kasus kehambalang tadi itu ketika ada tim auditnya ternyata laporannya banyak yang direkayasa, jadi bukti transaksinya itu direkayasa gitu. Dan perusahaan pun membayar tim audit itu, nyogok ibaratnya akuntan publik sebagai tim auditor itu agar menilai bahwa bukti transaksi dan laporan keuangannya itu cocok atau sesuai atau kalau dalam bahasa akuntansinya itu wajar gitu ya. Yang keempat, ada konsep unit pengukuran atau penilaian. Pengukuran itu penentuan jumlah rupiah atau kos yang dicatat saat terjadi transaksi. Contoh di sini ada pembelian barang habis pakai atau perlengkapan kantor habis pakai. Itu sebesar 2 juta. Jadi di awal kalian beli pulpen, pena, pensil dan sebagainya, cap dan sebagainya itu sebesar 2 juta. Namun ada prinsip penilaian, berapakah jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada tiap elemen saat tanggal laporan. Nah, tiba-tiba pada tanggal 31 Desember kalian harus buat laporan keuangan. Maka perlengkapan yang tadinya awalnya 2 juta lagi itu tidak lagi sebesar 2 juta tapi 500.000, maka laporan keuangannya ya 500.000. Loh kok bisa Bu? Ya karena kan barangnya sudah kalian pakai. Jadi ketika di awal, pas transaksi di awal harganya 2 juta, kita beli perlengkapan tadi 2 juta, pas di akhir tidak akan lagi 2 juta kalau perlengkapannya ya kan habis dipakai. Nah pas di laporan keuangan, oh ternyata masih ada 500.000. Loh Bu, sisanya berarti kalian selama satu periode itu menghabiskan peralatan kantor habis pakai atau perlengkapan sebanyak 1.500.000. Nanti ada jurnal penyesuaian, kita akan pelajari di bab berikutnya. Yang penting kalian harus tahu ada pengukuran, ada penilaian. Kalau pengukuran terjadinya transaksi, kalau penilaian adalah saat tertinggal laporan, nah realnya tuh berapa gitu, barang realnya berapa. Nah yang kedua kita akan belajar tentang bidang-bidang akuntansi. Akuntansi itu banyak bidangnya, ada 9 bidang akuntansi ya. Kita akan bahas satu-satu. Untuk yang pertama, bidang akuntansi keuangan, proses pencatatan transaksi hingga penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi ya, SAK. Akuntansi biaya, menganalisis biaya perusahaan untuk membantu manajemen dalam pengawasan biaya. Akuntansi biaya ini juga dipakai untuk menentukan harga jual produk. Karena dari akuntansi biaya kita tahu harga produksi itu berapa. Maka ketika harga produksi sudah diketahui, kita bisa menentukan harga jualnya ya. Akuntansi pemeriksaan atau auditing, pemeriksaan catatan akuntansi secara independen.
Jadi ada badan independen tersendiri namanya akuntan publik nanti. Dia akan mencatat atau memeriksa laporan keuangan tiap-tiap perusahaan. Apakah laporan keuangan itu wajar atau tidak, ya. Yang keempat, akuntansi anggaran. Penganggaran menetapkan sasaran penjualan dan laba serta perencanaan yang terinci untuk mencapai sasaran tersebut. Jadi ada akuntansi anggaran itu dia membuat planning tentang anggaran-anggaran, kemudian nanti itu akan dipakai untuk sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan. Yang kelima, ada akuntansi manajemen, pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu manajemen dalam menjalankan perusahaan. Ya, jadi ini kaitannya akuntansi anggaran dan akuntansi manajemen itu saling terkait. Kemudian yang keenam, ada akuntansi perpajakan, berbagai transaksi dan peraturan perpajakan yang bersangkutan serta pengaruh peraturan itu terhadap laporan keuangan. Ya kan, jadi nanti ada akuntansi pajak kaitannya nanti dengan laporan keuangan sebagai dasar dalam pengenaan pajak perusahaan. Pajak harus disetor ke pemerintah, ya. Selanjutnya ada sistem akuntansi, rancang, bangun, desain, prosedur untuk pengumpulan, penciptaan dan pelaporan data akuntansi yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan, ya. Kemudian sistem akuntansi ini sebelumnya ya. Sistem akuntansi ini nanti biasanya sekarang dipakai oleh setiap perusahaan ya. Dia mempunyai sistem akuntansi tersendiri untuk mengelola akuntansi di dalamnya. Ya. Dari mulai awal pencatatan sampai nanti pelaporan mereka punya sistem tersendiri. Selanjutnya ada akuntansi pemerintahan, bidang khusus akuntansi yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Jadi sistem akuntansi swasta, perusahaan-perusahaan komersil atau perusahaan-perusahaan swasta itu nanti pengenaannya atau perlakuannya akan berbeda dengan akuntansi pemerintahan yang ada di Kemenkeu, BPK, ya, dan sebagainya. Ada akuntansi pendidik. Nah, akuntansi pendidik itu adalah kalau cara gampangnya adalah guru ekonomi atau guru akuntansi, ya, termasuk ibu. Itu tugasnya adalah mengajar, menyusun kurikulum dan penelitian di bidang akuntansi, ya, mengajar, mengenalkan akuntansi ke masyarakat atau ke siswanya sebagai ibaratnya calon-calon pengusaha, dan menyusun kurikulum bagaimana akuntansi itu bisa dikenal sejak dini, ya, karena nanti ketika kalian dewasa terjun di dunia kerja, bisnis, semua tidak akan lepas dari akuntansi. Nah, untuk lebih jelasnya tentang bidang-bidang akuntansi nanti kalian bisa baca di modul yang sudah Ibu share di pertemuan sebelumnya. Itu ada bab 1, itu masuk include untuk pertemuan sebelumnya dan pertemuan sekarang, ya. Yang ketiga ada profesi akuntansi. Akuntansi itu ada 4 profesinya. Ada akuntansi publik, akuntansi intern atau perusahaan, akuntansi pemerintahan, dan akuntansi pendidikan, ya. Kita bahas satu-satu. Akuntan publik, akuntan yang memberikan jasanya untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jasa akuntan publik itu ada 2, jasa atestasi dan jasa non-atestasi. Kalau jasa atestasi itu meliputi audit laporan keuangan, pemeriksaan, dan review laporan keuangan. Jadi perusahaan, misalnya saya punya perusahaan, ketika saya mau go public atau menjual saham ke bursa efek, saya harus laporan keuangan itu dianggap wajar lah. Yang menilai wajar itu siapa? Saya akan akan meminta bantuan akuntan publik, ya, untuk menilai apakah keuangan saya itu wajar. Jika keuangan kita, laporan keuangan kita, sudah benar sistemnya, sudah benar standarnya dan wajar, maka kita bisa mengajukan untuk investor, untuk kredit di bank dan sebagainya. Ada lagi jasa non-atestasi. Itu meliputi jasa akuntansi, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi manajemen, ya. Untuk konsultasi keuangan, konsultasi manajemen, kita bisa melakukan ke akuntan publik. Kemudian akuntan intern atau perusahaan, itu adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan tertentu dan bertanggung jawab atas fungsi akuntansi serta keuangan perusahaan. Jadi dia tuh kalau yang akuntan publik tadi kan dia independen, berdiri sendiri ya. Biasanya kalau di jalan-jalan itu udah KAP, kantor akuntan publik, KAP gitu ya. Kalau akuntan intern ini adalah orang karyawan perusahaan itu sendiri, ya, terdiri dari banyak. Ada akuntansi umum, rancangan sistem dan informasi keuangan, akuntansi biaya, menentukan kos produk atau biaya produksi, penganggaran, penyusunan anggaran dan proyeksi kegiatan,
Akuntansi perpajakan mengurus pajak perusahaan, audit internal, manajemen melaksanakan strategi dan kebijakan. Ya, kebanyakan kalau perusahaan besar itu dia memiliki bagiannya masing-masing. Ya, kalau akuntansi pajak ya dia ngurusi laporan keuangan kepentingannya untuk pajak. Audit internal ya nanti kalian akuntansi itu sebelum diaudit oleh auditor publik, akuntan publik, diaudit dulu biasa di dalam itu, dikoreksi dulu. Nah, kalau sudah benar-benar fix, baru dinilai akuntan publik gitu. Akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di lembaga pemerintahan. Manfaat untuk lembaga pemerintahan membantu dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Jadi laporan keuangan itu akan ada akuntabilitas atau transparansi ya. Jadi laporan keuangan itu harus di-share ke masyarakat, ya kan? Karena kan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi kita tahu APBN kita tuh berapa, APBD daerah itu seperti apa, jumlahnya berapa, ya kan? Semua itu disusun oleh akuntan pemerintahan dan harus di-share sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat. Karena pemerintah itu dapat uangnya juga dari masyarakat melalui pajak dan sebagainya. Nah, yang bekerja di mana aja? Di Dirjen Pajak, ada di BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ada Kemenkeu, ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Di tempat-tempat inilah pada akuntan pemerintahan itu bekerja. Nah, yang terakhir ada akuntan pendidikan. Akuntan pendidik adalah akuntan yang tugasnya mengembangkan dan mengajarkan akuntansi, termasuk ibu ya. Mengembangkan dan mengajarkan akuntansi, melakukan riset dalam pengembangan model dan kurikulum akuntansi yang paling sesuai dengan kebutuhan. Ya, untuk kelas siswa, umur siswa itu kita kenalkan dulu untuk akuntansi yang sederhana. Konsep dasar akuntansi itu seperti apa. Nanti kita jenjang S1 nanti akan berbeda lagi, lebih tinggi lagi, apalagi kalau kalian mengambil jurusan akuntansi kan akan lebih, stepnya akan lebih naik lagi untuk belajar akuntansinya. Dan belajar akuntansi itu adalah menyenangkan, menarik ya. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang profesi akuntansi. Pengertian etika profesi akuntansi. Jadi profesi akuntansi itu harus mengandung etika ya, ada etikanya. Itu suatu pedoman bagi para akuntan yang dikeluarkan oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Ya. Jadi etika profesi akuntan itu dikeluarkan oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, sebagai pedoman para akuntan dalam bekerja. Nah, prinsip dasar perilaku etis itu adalah menghindari pelanggaran etika sekecil apapun, kemudian menekankan pada reputasi jangka panjang, dan siap menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegang pada perilaku etis. Itulah prinsip dasar perilaku etis ya. Nah, prinsip etika profesi akuntansi itu ada banyak, ada 8. Tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut bisa kalian baca pada modul yang sudah Ibu berikan. Ya, nanti bisa kalian buka lagi di e-learning. Ada modulnya, modul bab 1 tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Sudah Ibu share di minggu lalu. Ya. Nah, bagaimana bisa dipahami? Jika kalian kurang jelas, nanti bisa kalian tanyakan ke Ibu melalui WA atau kalian baca-baca lagi modulnya. Dan untuk mengetes pemahaman kalian, Ibu sudah menyediakan kuis berbentuk pilihan ganda yang bisa kalian akses di e-learning. Ya, batas akses kuis, pengerjaan kuis adalah dari pukul 8 sampai pukul 10. Nanti setelah pukul 10 maka akses kuis akan ditutup. Nah, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.